Para pekerja perlu siap-siap nih, tarif tol, KRL, dan Transjakarta rencananya akan naik. Kenaikannya beragam, mulai dari Rp1.000 hingga Rp3.000, tergantung golongan kendaraannya. Makin tekor aja nih. Tarif tol yang naik yaitu di ruas tol Jakarta, Tangerang, dan Bekasi atau Jatabek. Ini daftarnya. 1. Tol dalam kota Jakarta. Tol Cawang, Tomang, Pluit, Tol Cawang, Tanjung Priok, Ancol Timur, dan Pluit. Tarif kendaraan golongan 1 yang meliputi mobil pribadi, truk kecil, dan bus adalah Rp10.500. Berikut tarif tol dalam kota golongan lain saat ini. Dua, Tol BSD. Tarif tol Pondok Aren, Serpong, Tol BSD juga akan mengalami kenaikan. Tarif tol mobil pribadi menjadi Rp9.500. 3. Tol Cibitung, Telaga Asih. Berikut rincian harga kenaikan tol Cibitung Jati Asih. Selain tarif tol yang akan naik, tarif KRL dan TJ rencananya juga akan naik. Update per 12 September 2024, Kementerian Perhubungan mengaku sudah membuat kajian untuk menaikkan tarif KRL sebesar Rp1.000. Sementara itu, pihak KRL mengaku siap untuk mengimplementasikan kenaikan tarif KRL Jabodetabek. Mereka yakin walaupun tarif naik, tidak akan ada penurunan penumpang. Saat ini, rata-rata penumpang harian KRL Jabodetabek berkisar 1 juta orang. Selain KRL, tarif Transjakarta juga akan naik. Namun, sampai saat ini, usulan itu masih dikaji oleh Dishub Jakarta dan DPRD Jakarta. Usulan itu pertama kali dicetuskan oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta atau DTKJ. DTKJ mengusulkan supaya Jaklingko dikenai tarif Rp1.000 hingga Rp2.000. Tujuannya supaya dananya bisa untuk membeli lebih banyak armada Jaklingko. Bisa untuk menambah rute Jaklingko. Karena sekarang kan belum semua angkot masuk ke dalam layanan Jaklingko. Karena keterbatasan anggaran. Nah, kalau dikenain bayar misalnya 1.000 sampai 2.000 kan nggak benar juga, tapi bisa dipakai untuk memperluas jaringan rute Jaklingko. Diketahui tarif Transjakarta tidak berubah dari tahun 2007, tetap Rp3.500. Namun, apa sih urgensi dinaikannya tarif Transjakarta? Anggota Komisi C DPRD Jakarta, Neng Meliana Sari, mengungkapkan bahwa belum ada urgensi untuk menaikkan tarif TJ di jam sibuk. Menurutnya, jika tarif TJ dinaikkan, akan semakin menyengsarakan para pekerja. Harusnya Transjakarta mencari cara atau strategi supaya penumpukan atau penuhnya penumpang di jam sibuk bisa berkurang. Kalau perlu, dia meminta Transjakarta memberikan tunjangan tiket untuk warga kalangan bawah supaya makin gemar naik transportasi publik. Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah. Malah menurutnya harga tarif TJ diturunkan jadi Rp2.500 saja. Ya kalau kenaikan ini sekarang memang itu akan membebani masyarakat ya kalau sekarang ini, karena kondisi masyarakat kita yang memang akan banyak sekali dihadapkan oleh itu. Oleh daya beli yang terus turun terus, Mbak. Karena kan untuk karyawan aja ada PPh 21 itu toh, kebijakan PPh 21. Kemudian nanti sebentar lagi juga akan ada BBM naik kan itu. Jadi memang kenaikan 1.000 itu akan ini gitu. Akan memberatkan sebagian masyarakat, khususnya masyarakat bawah, Mbak, yang berat itu. Kenaikan itu. Baik. Nah, Pak, terus juga kan hari ini tadi diumumkan ya Pak, kenaikan tarif tol ya Pak di BSD, terus di Bekasi dan tol dalam kota Pak.
Kan kenaikannya lumayan ya Pak, dari 1.000 sampai 2.500 itu Pak. Tapi kan katanya itu juga memang kenaikannya secara berkala karena inflasi sudah ditetapkan selama 2 tahun. Nah itu gimana Pak terkait hal itu? Iya, menurut saya memang kan 2 tahun ini kan nggak naik itu kan menurut undang-undangnya kan harus 2 tahun. Tapi persoalannya nih sekarang ini momennya nggak tepat naik 1.000 itu nanti dampaknya kepada ini kan harga-harga makin mahal karena logistik kan distribusi logistik kan membutuhkan itu gitu loh. Oke. Itu. Jadi soal kenaikan tarif tol juga kurang tepat ya Pak di saat keadaan Indonesia saat ini gitu ya Pak. Iya, kondisi saat ini kan kondisinya kita kan lagi PHK lagi turun terus, PHK terus menerus. Iya. Kan itu terus ada lagi yang namanya lapangan pekerjaan juga nggak ada, kan itu minim lapangan pekerjaan. Berbeda dengan Trubus, pengamat transportasi Ki Darmang Tintias mendorong kenaikan harga KRL dan tol. Tapi tarifnya nggak dinaikin, tuh makanya lebih baik dinaikin supaya apa bisa mengurangi subsidi. Subsidinya bisa dialihkan ke daerah pelosok untuk angkutan perintis itu. Oke, jadi supaya uangnya itu untuk subsidi transportasi publik di pelosok gitu ya Pak ya? Iya dong, masa yang Jakarta yang Jabodetabek yang per kapitanya lebih tinggi disubsidi lebih banyak, daerah-daerah yang per kapitanya lebih rendah justru tidak memperoleh subsidi, ya, terutama untuk angkutan jalan. Pak, ini kan berarti kalau misalkan tadi urgensinya seperti itu, berarti di sini perlu didukung juga ya Pak sama Kemen PUPR terkait infrastrukturnya untuk tadi kan jalannya. Kemarin kan ramai juga ya Pak Impon Aceh itu akses jalannya katanya masih sulit. Di daerah di Papua kan banyak itu jalan-jalan baru dibangun, tinggal dikasih layanan angkutan perintis gitu loh. Jadi kalau perhitungannya itu kan kalau sebetulnya kalau kenaikan tarifnya dilakukan pada Maret lalu, itu ada 200 miliar yang bisa dihemat oleh pemerintah yang bisa dipakai untuk mensubsidi transportasi di daerah pinggiran atau pelosok atau istilahnya angkutan perintis gitu loh. Jadi ini SK kenaikan itu juga udah turun, cuma belum diimplementasikan aja, tinggal mengimplementasikan.